Apa itu Jakarta sentris? Jakarta sentris adalah stigma bahwa segala sesuatu berpusat di Jakarta dan absennya keterlibatan wilayah lain, mulai dari kesempatan kerja hingga pertumbuhan ekonomi secara umum. Di zaman kolonial, semua urusan administratif sudah tersentralisasi di Batavia. Keputusan Jakarta sebagai ibu kota tentu memperpanjang efek sentralisasi itu. Apa buktinya kalau Jakarta sentris itu ada? Menurut The Jakarta Post dan Kaliber, sekitar 75% lowongan pekerjaan dan bisnis masih berpusat di Jakarta. Secara ekonomi, Jakarta menyumbang 37% PDB negara, berperan utama pada keuangan negara, menurut Cambridge University Press. Center for Innovation Policy and Governance atau CIPG melaporkan lebih dari sepertiga konten siaran di Indonesia adalah tentang Jakarta. Pada 2020, Jawa menampung 56,1% populasi Indonesia, dengan Jakarta menjadi kota terpadat menurut The Jakarta Post. Dari segi infrastruktur juga masih berpusat di Jakarta, seperti MRT, LRT, dan KCIC yang dibangun di dalam atau terhubung dengan Jakarta. Sementara layanan kesehatan sebagian besar juga masih berfokus di Jakarta. Rumah sakit umum yang melayani penyakit utama dengan BPJS juga masih di Jakarta, seperti RSPAD Gatot Subroto dan RSCM. Berdasarkan hasil UBTK tahun 2023, 40% dari 50 sekolah teratas nasional juga berlokasi di Jakarta. Kebijakan Indonesia juga turut andil dalam sentralisasi Jakarta. Mursfem, mari kita jabarkan. Di era Soeharto muncul sentralisasi kekuasaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang memperkuat kontrol pusat atas daerah, sementara daerah lain hanya menangani administrasi lokal. Walau demikian, ada juga transmigrasi skala besar, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur program transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa. Pada era Habibie ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai kebijakan awal otonomi daerah. Pada era Gus Dur, pemberdayaan dan perhatian lebih banyak ke Aceh dan Papua. Di era Megawati, aturan otonomi mulai disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian pada era SBY terdapat peningkatan DAK atau dana alokasi khusus untuk daerah. Juga infrastruktur dan transmigrasi berbasis ekonomi lokal seperti pembangunan pelabuhan di Sumatera dan Kalimantan. Sementara nawacita era Jokowi meningkatkan konektivitas Papua, juga membangun infrastruktur masif seperti tol laut, Trans Sumatera, dan pemindahan ibu kota ke IKN. Yang paling menonjol IKN, tujuannya untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat politik dan administrasi, dan mendorong pembangunan di daerah lain. Walaupun belum bisa dibuktikan sih. Tapi Mursfem, sayangnya sampai sekarang Jakarta masih dominan di segala bidang. Mari kita bahas homesick bagi para perantau. Dalam psikologi didefinisikan bahwa homesick pada perantau adalah kerinduan emosional dan psikologis terhadap rumah, keluarga, teman, atau lingkungan yang akrab. Secara umum, pekerja yang merantau ke Jakarta nggak cocok dengan budayanya, cenderung mengalami perubahan lifestyle. Ada yang ngerasa bahwa Jakarta hustle culture, sikut-menyikut tinggi, minim gotong royong dan individual, ditambah biaya hidupnya tinggi. Mursfem, apa ada ya daerah lain yang lebih menjanjikan dari Jakarta? Oke, coba kita bedah ya. Tolak ukur kesejahteraan itu multidimensional, tapi kita bisa lihat dari aspek gaji, fasilitas, dan aksesibilitasnya. Pada 2024, menurut Jobstreet, ada 5 UMR tertinggi, yakni Bekasi dengan Rp5.343.430, Karawang Rp5.257.834,
Jakarta Rp5.067.381, Depok Rp4.878.612, dan Cilegon Rp4.815.102. Bisa dilihat ya, justru UMR tertinggi bukan dipegang Jakarta. Ya, walaupun begitu, Jakarta tetap masih jadi pilihan. Karena fasilitas, transportasi umum, rumah sakit, sekolah, yang terbaik semua bertebaran di Jakarta. Apakah hidup di Jakarta masih worth it? Data dari Moores Opinion bilang, selama beberapa generasi, Jakarta telah menjadi kota impian. Karena Jakarta adalah pusat ekonomi Indonesia. Sementara menurut Forum Ekonomi Dunia, Jakarta merupakan kota yang paling cepat tenggelam di dunia, ngalahin Venesia yang sudah terendam air. Al Jazeera juga mencatat bahwa Jakarta tenggelam 4,9 cm per tahun, dan Jakarta Utara akan tenggelam sekitar 95% pada tahun 2050. Ngeri, oi. Ditambah lagi, IQR bilang kalau indeks kualitas udara di Jakarta pernah mencapai 210 dengan rata-rata 155. Polusi udara di Jakarta sendiri telah menyebabkan 5.200 kematian dan hilangnya pendapatan sekitar 1,4 miliar dolar akibat berkurangnya harapan hidup dan meningkatnya biaya medis. Menurut Numbeo, rata-rata biaya hidup untuk satu orang di Jakarta berkisar 7,9 juta rupiah. Itu baru untuk biaya tagihan, makanan, transportasi, dan lain-lain. Belum termasuk sewa lagi. Dan itu dihitung dengan pendapatan cuma 5,25 juta rupiah. Dikit. Menurut Polda Metro Jaya, pada Januari 2023, negara berpotensi mengalami kerugian lebih dari 70 triliun rupiah akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta. Diperkirakan pula, rata-rata pengguna jalan kehilangan waktu tempuh sekitar 30 menit sampai 1,5 jam setiap hari selama perjalanan. So, Moores masih pengen tinggal di Jakarta?